Perkenalkan saya Jian Nabila Harfi dengan NIM C2401241091 akan menyampaikan materi praktikum biologi perikanan dengan judul pertumbuhan. Perikanan dapat didefinisikan sebagai sebuah sistem yang mencakup interaksi antara komponen biota perairan, habitat perairan, dan penggunaannya oleh manusia dengan sumber daya yang dapat diperbarui. Biologi perikanan terdiri dari 2 cabang ilmu, yaitu 1. Natural history, ilmu yang mempelajari pengetahuan alam dari ikan tentang bagaimana sejarah daur hidup, makanan, dan perkembangan dan populasi. Yang kedua, dinamika populasi, ilmu yang mempelajari dinamika populasi ikan tentang pertumbuhan, moralitas, rekrutmen, stok, dan lainnya. Konsep pertumbuhan ikan adalah perubahan panjang, berat, volume, dan ukuran ikan dalam satuan waktu. Jenis pertumbuhan terdiri dari 1. Pertumbuhan mutlak, yaitu ukuran rata-rata ikan pada umur tertentu. Yang kedua adalah pertumbuhan nisbi, yaitu pertambahan panjang atau berat dalam periode waktu tertentu dibandingkan dengan ukuran awal. Adapun tujuan utama dalam mengkaji aspek umur dan pertumbuhan adalah 1. Mengetahui sebaran kelompok umur yang menunjang produksi sektor perikanan yang bersangkutan. Yang kedua, menduga laju mortalitas alami dan penangkapan yang memengaruhi sektor ikan tersebut, dan sekaligus menduga tingkat pengusahaan rasio eksploitasi. Dan yang ketiga, menilai tingkat sustaining power dan potensial yield stok tersebut. Dan adapun tujuan praktikum kali ini adalah untuk mengetahui perkembangan yang dialami oleh ikan melalui analisa parameter panjang, berat, dan morfologi ikan. Kemudian memprediksi pertumbuhan ikan, faktor kondisi, kelompok umur, serta menduga pola perkembangan populasi ikan yang diamati tersebut. Adapun prosedur kerja dalam praktikum ini, langkah yang pertama yang harus menyiapkan ikan segar yang akan diamati pada baki yang telah tersedia. Terus selanjutnya ikan kemudian dikeringkan menggunakan tisu atau kain lap dan diberi label agar tidak tertukar dengan sampel lainnya. Setelahnya kita melakukan pengukuran panjang dan bobot tubuh ikan. Lalu hasilnya dicatat di dalam lembar data. Selanjutnya diamati karakter morfometrik dan meristik ikan sebelum dilakukan pembedahan. Dari hasil pembedahan diambil sampel gonad dan usus. Sampel gonad ditimbang bobotnya dan disimpan dalam botol yang diawetkan oleh formalin 10%. Begitu pula dengan sampel usus. Sebagian diambil dan diawetkan di dalam botol sampel dan diberi formalin 10% untuk analisis lanjutan. Adapun data yang harus dicatat dalam sheet data individu adalah nama ilmiah ikan, nama lokal ikan, nama umum ikan, dan ciri morfologi. Dan adapun aspek pertumbuhan seperti panjang total, panjang cagak, panjang baku, tinggi badan, lebar bukaan mulut, bobot total, dan aspek reproduksi seperti jenis kelamin dan TKG. Dan yang terakhir ada aspek analisis makanan, yaitu panjang usus ikan. Pada praktikum kali ini, saya berkesempatan untuk membedah ikan ekor kuning. Ikan ekor kuning memiliki ciri tubuh yang memanjang, agak pipih, dengan bagian ekor berwarna kuning terang. Dari info yang saya baca, ikan ekor kuning ini memiliki manfaat seperti sumber protein, ikan konsumsi segar maupun diolah, dan beberapa jenis dapat dipelihara dalam budidaya laut. Dan adapun pertumbuhan ikan ekor kuning adalah memiliki pola pertumbuhan alometrik negatif. Artinya pertambahan panjang tubuhnya lebih cepat dibandingkan dengan pertambahan berat. Pertumbuhan ikan ini sangat dipengaruhi oleh ketersediaan plankton sebagai sumber makanan utama. Kondisi lingkungan seperti suhu, oksigen terlarut, dan kesehatan ekosistem terumbu karang.
Pada fase muda, ikan ekor kuning cenderung mengalami peningkatan panjang tubuh yang signifikan, sedangkan pada fase dewasa, pertambahan berat mulai terlihat meskipun tidak secepat panjangnya. Panjang maksimum ikan ini dapat mencapai sekitar 40 cm dengan umur relatif panjang 5-7 tahun. Kajian pertumbuhan ekor kuning penting dilakukan untuk menentukan ukuran tangkap yang tepat, menjaga kelestarian stok di alam, serta mendukung pengelolaan perikanan berkelanjutan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi wal taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.